Oke, perkenalkan nama saya Krismasi dengan NIM 220211060354. Saat ini saya akan melakukan tugas praktikum dengan tema Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Nah, jadi di sini ada dua buah objektif, yaitu yang pertama examine the header fields in an Ethernet to frame. Yang kedua, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Nah, kita akan langsung ke part yang pertama, yaitu examine the header fields in an Ethernet to frame. Nah, langkah pertamanya itu yaitu review the Ethernet to header field description and length. Nah, jadi di sini ada beberapa field. Yang pertama ada preamble, ada destination address, ada source address, frame type, data, dan FCS. Kalau preamble dengan length-nya 8 bytes, destination address 6 byte, dan seterusnya. Selanjutnya pada langkah kedua, examine the network configuration of the PC. Jadi kita akan melakukan IP config all pada command prompt. Oke. Lalu pada langkah yang ketiga, examine Ethernet frame in a Wireshark capture. Nah, lalu kita akan melakukan ping ke default gateway, yaitu 192.168.1.1. Oke, 0% loss. Lalu kita akan memfilter itu ARP or ECMP. Nah, seperti yang ada di sini. Lalu pada langkah keempat yaitu examine the Ethernet to header content of an ARP request, yaitu ada preamble not shown in the capture, yaitu tidak ada di sini maupun di sini. Lalu ada destination address, yang dimana destination addressnya yaitu yang ada di sini. Lalu ada source address, yaitu seperti ini, source address dan destination addressnya. Lalu di situ ada frame type, yaitu 0x0806. Ya, ini dia frame type-nya, yaitu 0x0806. Lalu ada data ARP, contains the encapsulate upper level protocol. Lalu ada FCS not shown in the capture, yang juga tidak ada di sini. Lalu ada beberapa pertanyaan di sini, yaitu what is significant about the content of the destination address field. Nah, jadi destination address field ini pada sebuah paket jaringan tentu saja penting karena menentukan kemana paket tersebut akan dikirim atau jalur dari paket tersebut. Yang kedua, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Nah, jadi ketika PC itu mengirimkan permintaan address atau ARP siaran sebelum mengirimkan permintaan ping pertama, PC akan mencoba menyelesaikan alamat MAC dari IP tujuan. Jadi proses ini diperlukan karena untuk mengirim data apapun ke alamat IP tertentu dalam subnet yang sama, maka PC perlu mengetahui alamat MAC-nya dulu yang terkait dengan IP tersebut di jaringan lokal. Lalu yang ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? Nah, untuk MAC address-nya tersebut yaitu ini.
ya ada di sini, yaitu 200889 dan seterusnya. Lalu what is the vendor of the source and IC the ARP request, yaitu ini ZTE 035022. Lalu ini what percent of the MAC address of the UOI. Nah, jadi what portion of the MAC address, yaitu 3 oktet pertama ya, 3 oktet pertama dari sebuah MAC address ya. Jadi kalau seperti kita lihat di sini, 3 oktet pertama yaitu yang ada di sini 6 huruf atau angka yang muncul pertama kali, yaitu 3 oktet pertama. Lalu what is the NIC serial number of the source? Nah, dia adalah 3 oktet terakhir seperti yang ada di belakang sini. Lalu part 2, use WireShark to capture and analyze Ethernet frame. Nah, langkah yang pertama, open command prompt window, issue an ipconfig command. What is the IP address of the PC default gateway? Ya, tadi seperti yang sudah ditampilkan, yaitu default gateway-nya yaitu ini 192.168.1.1. Lalu langkah yang kedua, open WireShark to start the data capture. Dan kita akan melakukan ping kembali. Step 3, filter WireShark to display only HTTP traffic. Nah, baru pada langkah yang keempat, from the command prompt window, ping the default gateway of your PC. Ya, seperti tadi kita telah melakukan ping ke default gateway-nya. Baru klik stop. Baru examine the first echo ping in the request WireShark, yaitu first echo ping yang ini. In the packet list, click the first frame list. You should see echo ping request under the info heading. The line should be highlighted. Nah, jadi saat kita mengklik bagian pada info heading di sini, seperti kita klik ini Internet Control Panel protokol, maka di sini akan, yang di sebelah sini akan terhighlight sesuai dengan apa yang kita klik pada info heading tadi. Lalu examine the first line in the packet list, middle section, the line display length of the frame. Nah, jadi dia akan menunjukkan panjang dari frame tersebut, yaitu ini 74 bytes on wire, baru 74 bytes capture, dan seterusnya. What is the MAC address of the PCNIC? Nah, jadi MAC address pada PCNIC yaitu ini 8A19 seterusnya, seperti di sini. Lalu what is the default gateway MAC address? Nah, default gateway-nya yaitu ini. Lalu you can click some information about the Ethernet frame. Okay. What type of frame is display? Nah, type-nya yaitu IPv4 dengan 0x0800. Lalu the last two lines display in the middle section, the frame. What is the source of IP address? Nah, jadi IP address-nya yaitu yang ini. Lalu destination-nya yang di bawahnya yaitu yang ini. You can click any line in the middle section to highlight the part of frame. Click the line control protocol in the middle section. Jadi ketika kita mengklik random seperti ini atau ini,
maka yang terhighlight di sebelah sini. Lalu what do the last to highlight octet spell? Nah, lastnya itu ini, H dan I. Baru klik the next frame in the top section, examine echo reply frame. Nah, jadi kita pada request, lalu kita akan pindah ke reply. What device and MAC address display in a destination? Jadi apa device dan MAC address yang ditampilkan pada destination address? Nah, jadi di destination addressnya yaitu ini 192.168.116. Lalu device-nya MAC address-nya yang ini, lalu device-nya yang ini, yang di luar, dan ini MAC address-nya yang ada di dalam. Lalu pada langkah ke-7, klik the start capture on icon start Wireshark. Kita start. Lalu kita akan melakukan ping ke cisco.com. Oke, 0% loss. Lalu ya, stop capture. Nah, jadi kita masuk pada D, examine the new data in the packet list pen Wireshark. Ini first copying request frame yang ini. What are the source and destination MAC address? Nah, jadi source-nya yang ini dan destination-nya yang di sini. Lalu what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Bisa kita lihat di sini dan di sini juga, yaitu source-nya yang ini, source address, dan destination address-nya yang ini. Oke, sudah selesai. Jadi sekian praktikum saya, dan di sini ada pertanyaan. Compare this address to the address you receive in step 6. Only address that change. What has the destination IP address change while the same? Nah, jadi yang berubah itu yang berada di bawah sini, sedangkan yang berada di atas sini itu tetap. Jadi yang berubah itu yang berada di bawah sini, yang source address sama destination address-nya yang berubah, sedangkan yang ini tetap. Nah, dan juga sepertinya saya ada ketinggalan, yaitu pada request destination dan source-nya seperti ini, tapi kalau kita ke replay dia akan terbalik. Jadi source, jadi yang harusnya address pada source dia akan ada pada destination. Nah, yang ada di sini. Nah, dia akan terbalik seperti itu. Kalau pada replay dia berada ZTE berada pada source, sedangkan kalau berada di request, ZTE-nya akan berada di destination. Lalu kita ke pertanyaan terakhir. Wireshark does not display the primal field of the frame header. What does the primal contain? Nah, jadi karena mungkin pada tingkatan yang lebih tinggi pada jaringan berfokus pada analisis paket level daripada physical layer. Jadi sekian dan terima kasih. Adios.